Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Anugrah Putra dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Mataram akan menjelaskan upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam menangani pemboikotan kelapa sawit di Uni Eropa. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya jelaskan latar belakang terlebih dahulu. Pada era ini, Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang berjuang untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan ekonomi dalam negerinya. Antara lain bagaimana menurunkan angka kemiskinan, percepatan dalam membangun daerah pedesaan yang terletak di pelosok-pelosok negeri untuk mengurangi ketimpangan, peningkatan pendapatan, dan beberapa masalah pembangunan ekonomi yang lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah pembangunan tersebut, tentu pemerintah membutuhkan industri yang mendukung dalam menangani masalah tersebut. Adapun langkah yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi hal ini, salah satunya adalah diplomasi kelapa sawit. Menurut Direktur Pengamanan Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Pratnyawati, upaya perintah untuk menekan disetujuinya resolusi ini yaitu pemerintah akan mengirimkan surat keberatan terhadap resolusi ini serta mempertimbangkan akan mengangkat kasus ini ke WTO. Oke, kita balik ke inti pembahasan. Di sini saya jelaskan sedikit tentang proteksionisme. Secara umum, proteksionisme dapat didefinisikan sebagai bentuk kebijakan yang secara sengaja dibuat oleh pemerintah untuk melindungi produsen domestik akan persaingan dari luar. Para penganut perdagangan bebas melihat proteksionisme perdagangan sebagai kebijakan yang berdampak pada inefisiensi penggunaan sumber daya dan meningkatkan harga impor yang merugikan konsumen secara luas. Akan tetapi bagi para aktor yang menerapkan kebijakan proteksionisme, biaya tersebut merupakan konsekuensinya yang sebanding dengan manfaat yang didapatkan. Pada dasarnya, penerapan kebijakan proteksionisme masih memiliki kesamaan maksud umum berupa keberpihakan pada produsen dalam negeri atas kompetisinya dengan pihak luar. Motif dan instrumen kebijakan yang digunakan pada saat ini jauh berbeda dari yang dikenal sebelumnya. Bentuk konvensional dari all proteksionis berupa tarif belum bisa dihilangkan secara menyeluruh, akan tetapi bentuk hambatan non-tarif dari new proteksionis terus berkembang mengikuti perkembangan perdagangan dunia. Respon Uni Eropa terhadap perkembangan kelapa sawit Indonesia. Minyak kelapa sawit Indonesia tengah mengalami tren yang positif di pasar internasional, salah satunya adalah pasar Uni Eropa. Minyak kelapa sawit Indonesia mengalami permintaan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukung. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: pertama, faktor permintaan impor CPO Indonesia ke Uni Eropa bersifat elastis. Dalam jangka pendek, hal ini didukung juga dengan harga CPO dari Indonesia lebih rendah ketimbang minyak nabati lainnya. Faktor kedua adalah excess demand, di mana produksi minyak nabati Uni Eropa hanya mampu memenuhi 2/3 kebutuhan Uni Eropa, dan 1/3 dari kebutuhan tersebut harus dipenuhi melalui impor. Faktor ketiga adalah dari sisi supply, CPO lebih tersedia daripada minyak nabati lainnya. Faktor keempat adalah faktor dukungan dari pemerintah dan lobby-lobby yang dilakukan. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi negara pengekspor minyak sawit tertinggi ke Uni Eropa. Permintaan yang tinggi dari Uni Eropa tentunya menjadi keuntungan yang besar bagi Indonesia. Namun bagi Uni Eropa, meningkatnya nilai impor terhadap minyak kelapa sawit Indonesia menjadi ancaman bagi produk minyak nabati dari Uni Eropa. Meskipun pada kondisi saat ini, minyak nabati asal Uni Eropa masih mendominasi pasar Uni Eropa sendiri. Namun kekhawatiran Uni Eropa terhadap produk minyak kelapa sawit Indonesia tetaplah tinggi dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menghambat Indonesia. Untuk merespon tingginya permintaan terhadap minyak kelapa sawit Indonesia di Uni Eropa yang dianggap sebagai ancaman terhadap pasar minyak nabati Uni Eropa, Parlemen Uni Eropa kemudian membuat kebijakan-kebijakan untuk menghambat bahkan menghentikan konsumsinya minyak sawit Indonesia di pasar Uni Eropa. Respon Uni Eropa terhadap perkembangan kelapa sawit Indonesia. Minyak kelapa sawit Indonesia tengah mengalami tren yang positif di pasar internasional, salah satunya adalah pasar Uni Eropa. Minyak kelapa sawit Indonesia mengalami permintaan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukung. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: pertama, faktor permintaan impor CPO
Indonesia ke Uni Eropa bersifat elastis. Dalam jangka pendek, hal ini didukung juga dengan harga CPO dari Indonesia lebih rendah ketimbang minyak nabati lainnya. Faktor kedua adalah excess demand, di mana produksi minyak nabati Uni Eropa hanya mampu memenuhi 2/3 kebutuhan Uni Eropa, dan 1/3 dari kebutuhan tersebut harus dipenuhi melalui impor. Faktor ketiga adalah dari sisi supply. CPO lebih tersedia daripada minyak nabati lainnya. Faktor keempat adalah faktor dukungan dari pemerintah dan lobi-lobi yang dilakukan. Langkah yang diambil oleh Indonesia dalam diplomasi sawit. Langkah pertama adalah Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan agar praktik diskriminasi dan kepentingan terhadap kelapa sawit Indonesia dihentikan, terutama di Eropa. Hal tersebut juga didukung oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Lestari Priyansari Marsudi dalam pidato tahunannya, yang juga menekankan adanya keterkaitan erat antara kelapa sawit serta menegaskan bahwa Indonesia akan terus melangkah melawan kampanye hitam serta akan terus mempromosikan kelapa sawit tersebut. Lalu diplomasi sawit dilanjutkan melalui forum formal di World Trade Organization. Pemerintah Indonesia mendorong Uni Eropa untuk berlaku adil terhadap produk minyak kelapa sawit Indonesia. Menurut keterangan pers perwakilan terhadap Republik Indonesia, delegasi Indonesia untuk pertama kalinya menyampaikan keprihatinan terhadap perkembangan pembahasan kebijakan amandemen pedoman energi terbaru Uni Eropa yang dikaitkan dengan minyak kelapa sawit. Lihat penjelasan yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan, terutama deforestasi yang disebabkan oleh perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia, telah memicu aksi pemboikotan kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa, sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi Indonesia, sekaligus menjadi alasan kuat bagi Uni Eropa untuk mendiskriminasi produk kelapa sawit milik Indonesia di Uni Eropa, sehingga produk nabati dari Uni Eropa memiliki saingan yang semakin sedikit dan tidak adanya produk kelapa sawit Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk mengatasi masalah ini. Upaya yang dipilih yaitu dengan menggunakan diplomasi kelapa sawit. Sekiranya hanya segini yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.